Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sela Maulita. Saya Dira Hardiniati Ingin menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat perdagangan luar negeri. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan perdagangan antar dua negara atau lebih. Tidak selamanya perdagangan luar negeri dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Sangat memungkinkan terjadi masalah atau hambatan yang menjadi faktor penghalang bagi setiap negara yang terlibat di dalamnya. Berhasil tidaknya kegiatan perdagangan yang dilakukan tergantung dari kemampuan eksportir dan importir dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, sehingga transaksi perdagangan dapat ditingkatkan lagi. Berikutnya, kita akan menjelaskan faktor-faktor penghambat perdagangan luar negeri. Faktor-faktor penghambat perdagangan luar negeri itu terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya kita akan menjelaskan kedua faktor tersebut. Yang pertama itu ada faktor eksternal. Masalah yang bersifat eksternal meliputi hal-hal yang terjadi di luar perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Di antaranya, yang pertama itu ada kepercayaan antara eksportir dengan importir. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam bisnis. Tanpa adanya kepercayaan, maka kegiatan perdagangan luar negeri tidak berjalan sesuai rencananya. Apalagi dalam perdagangan luar negeri, kedua belah pihak baik eksportir maupun importir saling berjauhan dan belum saling mengenal merupakan suatu resiko bila dilibatkan dalam pertukaran uang. Dalam hal ini, apakah importir percaya untuk mengirimkan uang terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang dikirim atau sebaliknya? Sebaliknya, apakah eksportir percaya mengirimkan barang terlebih dahulu kepada importir sebelum melakukan pembayaran? Di sini ada beberapa cara untuk yang lazim digunakan untuk mencari informasi. Antara lainnya, yang pertama ada memanfaatkan buku petunjuk perdagangan yang berisi nama, alamat, dan jenis perusahaan. Yang kedua, mencari dan mengunjungi perusahaan di negara tersebut. Yang ketiga, ada meminta bantuan bank di dalam negeri atau di luar negeri untuk mengusahakan status report atau credit information dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, yang keempat ada membaca publikasi dagang dan luar negeri. Yang kelima ada konsultasi dengan pengusaha dalam bidang yang sama, dan yang terakhir melalui perwakilan dagang. Yang kedua itu ada pemasaran. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam masalah ini adalah ke negara. Mana barang yang akan dipasarkan untuk mendapatkan harga yang sebaik-baiknya. Dalam hal penetapan harga komoditi ekspor dan konsep pemasarannya, eksportir perlu mengetahui apakah dapat bersaing dalam penjualannya di luar negeri. Dengan mengetahui informasi mengenal, yang pertama ada ongkos atau biaya barang, yang kedua ada sifat dan tingkat persaingan, dan yang terakhir ada luas dan sifat permintaan. Sedangkan penentuan jenis-jenis barang didasarkan pada informasi mengenai, yang pertama, peraturan perdagangan negara setempat, yang kedua, pembatasan mutu dan volume barang-barang tertentu, yang ketiga ada kontinuitas produksi barang, dan yang terakhir adalah negara tujuan barang-barang ekspor. Sebagai contoh, negara-negara Timur Tengah cenderung menyukai barang-barang dengan nuansa warna merah dan hijau. Masalah pokok lain dalam hal pemasaran yang sering dihadapi oleh eksportir maupun importir adalah daya saing yang meliputi A. Daya saing rendah dalam harga dan waktu penyerahan. Yang B itu ada daya saing dianggap sebagai masalah intereksportir padahal sesungguhnya menjadi masalah nasional. Yang C. Saluran pemasaran tidak berkembang di luar negeri. Dan yang D. Kurangnya pengetahuan akan peluasan pemasaran secara teknik pemasaran. Yang ketiga itu ada sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain. Kuota adalah kebijakan perdagangan internasional yang membatasi arus ekspor atau impor suatu produk selama angka waktu tertentu. Dalam sistem kuota terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kuota ekspor. Kuota ekspor adalah pembatasan jumlah fisik barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Contoh kuota ekspor untuk batu bara. Tujuan dari penetapan kuota ekspor adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah barang-barang penting berada di
tangan negara lain. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup. Dan yang terakhir ada untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga di dalam negeri. Tujuan kuota impor antara lain, itu yang berarti yang B ya. Nah, selanjutnya yang B, kuota impor adalah berarti ini yang tadi gua ngomong satu ya. Kuota ekspor dan kuota impor. Berarti ya. Oke. Yang kedua, kuota impor. Kuota impor adalah pembatasan jumlah fisik barang-barang yang masuk ke dalam negeri. Contoh kuota impor daging sapi. Nah, tujuan kuota impor antara lain: 1. Melindungi produksi di dalam negeri. Yang kedua, retribusi pendapatan. Yang ketiga, mempertahankan neraca perdagangan aktif. Yang keempat, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Dan yang terakhir, menghapus defisit dalam neraca pembayaran. Bila mana terdapat pembatasan kuota, maka upaya meningkatkan transaksi yang saling menguntungkan tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Upaya yang dapat dilakukan oleh setiap negara adalah dengan meningkatkan hubungan antar negara, baik yang bersifat bilateral, multilateral, regional, maupun internasional, guna menciptakan suatu aturan dalam hal pembatasan barang atau kuota bagi transaksi perdagangan. Hal ini membuktikan bahwa sistem kuota terhadap barang-barang yang masuk ke suatu negara serta hubungan antara negara tempat terjadinya perdagangan menjadi faktor penentu kelancaran proses ekspor-impor. Yang keempat, ada keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Keikutsertaan suatu negara dalam organisasi internasional dimaksudkan untuk mengatur stabilitas harga barang ekspor di pasar internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain, atau dengan beberapa negara sekaligus. Organisasi internasional juga sebagai wadah dalam terjadinya kesepakatan-kesepakatan dalam menjalin hubungan kerja internasional. Free Trade Agreement atau FTA merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara. Sebagai anggota masyarakat internasional, hal inilah yang mendorong tentunya blok-blok perdagangan bebas. Dalam hal ini, yang akan kita perdalam dalam kerjasama antar negara ASEAN dan ASEAN Cina yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. ASEAN Free Trade Area merupakan wujud dari kesepakatan di negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai bisnis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992. Di sini kita masuk ke tujuan AFTA antara lain. Yang kesatu, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Dan yang kedua, meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Manfaat AFTA dan tantangan AFTA bagi Indonesia antara lain. Yang pertama itu ada manfaat AFTA. Yang pertama, peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia dengan penduduk yang besar dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam. Yang kedua, ada biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha atau produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang, modal, dan bahan baku atau penolong dari negara. Yang ketiga, ada pilihan konsumen atas jenis atau ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu. Yang B, ASEAN China Free Trade Area atau ASEAN China Free Trade Area atau yang biasa disebut AFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan. Menghilangkan atau bebas dengan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan baik tarif ataupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian bagi pihak AFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Cina. Tujuan ASEAN-Cina FTA antara lain, yang pertama memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota.
Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota. Yang keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara-negara anggota. Tantangan ASEAN China FTA antara lain, yang pertama itu ada Indonesia harus dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi sehingga dapat bersaing dengan produk-produk China. Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing. Yang ketiga, ada menerapkan ketentuan dan peraturan investasi yang transparan, efisien, dan ramah dunia usaha. Dan yang terakhir, keempat, meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi, pemasaran, dan lobby. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor internal. Masalah yang bersifat internal meliputi hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Di antaranya yang pertama yaitu persiapan teknis. Secara garis besar, persiapan teknis yang harus dilakukan oleh eksportir atau importir terkait dengan kegiatan ekspor dan impor berupa yang A. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau izin usaha dari kementerian teknis atau lembaga pemerintah non-kementerian atau instansi. Yang B. Tanda daftar perusahaan. Yang C. Nomor pokok wajib pajak. Yang D. APE atau API atau angka pengenal ekspor atau angka pengenal impor. Yang E. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain dokumen pengapalan, dokumen pelengkap terkait dengan perjanjian instansi terkait. Dalam perkembangan ini, kendala dalam persiapan teknis terkait perjanjian sudah dapat terpecahkan karena adanya kemudahan dalam proses pengurusan dokumen secara online dan telah terkoneksi oleh beberapa instansi pemerintah dan terintegrasi dalam Indonesia National Single Window atau NISW. Yang kedua, kemampuan transaksi perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan kegiatan perdagangan yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, keberhasilan transaksi ekspor dan impor sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait dengan dasar-dasar transaksi impor mengenai cara pembayaran, tata cara pelaksanaan ekspor impor, pengisian dokumen PEB atau PIB, atau pemberitahuan ekspor barang atau pemberitahuan impor barang, dan peraturan larangan dan perbatasan di negara eksportir maupun importir. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hambatan terkait kemampuan pemahaman transaksi di luar negeri dapat diatasi dengan mengakses informasi yang tersedia di internet, mengikuti pendidikan dan pelatihan ekspor dan impor, atau dapat meminta bantuan pihak ketiga seperti freight forwarder dan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Yang ketiga, pembiayaan. Masalah pembiayaan yang mencakup ketersediaan pembiayaan jangka panjang, masih tingginya suku bunga real domestik dibanding negara-negara pesaing, dan masih terjadinya disintermediasi seringkali menjadi hambatan dalam kegiatan ekspor produk Indonesia. Ketersediaan pembiayaan yang memadai merupakan salah satu faktor penting penentu daya saing produk ekspor. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan independen, bersifat tanggung jawab kepada menteri, dan mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang pertama, memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak terkait dalam rangka ekspor dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Yang kedua,
menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor yang maksimal. 3. Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan atau penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Fasilitas pembiayaan diberikan kepada badan usaha, termasuk perseorangan, dalam rangka mendorong ekspor nasional dalam bentuk yang A. Pembiayaan. Pembiayaan adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Yang B. Penjaminan. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya perikatan kepada kreditornya. Yang C. Asuransi. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi dapat diberikan dalam bentuk yang pertama, asuransi atas kegagalan ekspor, yang kedua, asuransi atas resiko kegagalan bayar, yang ketiga, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, yang keempat, asuransi atas resiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor. Yang keempat, kekurangsempurnaan dalam mempersiapkan barang. Dalam perdagangan luar negeri, yang menjadi prioritas utama adalah kepuasan pelanggan atau importir. Salah satu indikatornya yaitu kualitas barang yang diperjualbelikan. Banyak kasus yang terjadi disebabkan karena kekurangsempurnaan dalam mempersiapkan barang, sehingga ketika barang tersebut telah sampai di gudang pembeli atau importir, mereka merasa tidak puas, pada akhirnya mengajukan komplain ke pihak penjual atau eksportir. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain, yang A. Pengiriman barang yang terlambat disebabkan oleh kesulitan administrasi, pengaturan pengangkutan, peraturan pemerintah di negara setempat, dan lain sebagainya. Yang B. Mutu barang yang tidak sesuai dengan standar pesanan. Yang C. Keberlangsungan persediaan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Yang D. Pengepakan yang tidak memenuhi syarat. Yang E. Keterlambatan dalam pengiriman dokumen-dokumen perjanjian. Cara untuk meminimalisir penyebab tersebut dapat dilakukan antara lain penjual atau eksportir harus mempunyai hubungan yang baik dengan pengangkut dan perusahaan pelayaran, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik, menguasai prosedur transaksi ekspor-impor, mengikuti perkembangan terkait perubahan peraturan ekspor-impor, memastikan barang yang dikirim telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, memastikan persediaan barang yang ada di gudang agar pendistribusian tersebut lancar. Sekian penjelasan dari materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.